Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A325086, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan menurut artikel yang saya ambil. Baiklah, berdasarkan artikel yang saya ambil, di sini menyebutkan bahwa kebudayaan mempunyai keterkaitan erat dengan masyarakat. Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, begitu pula sebaliknya tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Menurut Quenjaningrat 1990, menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Taylor dalam Primitive Cultural 1871, ia mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain. Definisi yang mutakhir yang senada dengan Taylor sekaligus dengan memberikan peranan terhadap masyarakat diberikan oleh Marvin Harris 1999, yaitu seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Menurut Quenjaningrat 1974, sebagai bentuk jamak budi yang berarti berakal. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapat atau yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari, dari pola-pola berpikir dan merasakan serta bertindak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebudayaan. Selain itu, Quenjaningrat tahun 2000 mengemukakan bahwa kebudayaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Ide, yaitu berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba ataupun difoto. Lokasinya ada di dalam kepala-kepala atau dengan perkataan lain, dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan hidup. Kedua, aktivitas, yaitu berupa kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Tindakan berpola ini terdiri dari aktivitas serta tindakan manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain. 3. Artefaks, yaitu berupa benda-benda hasil karya manusia, berupa seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Menurut Clark Sohon dalam Suekamto tahun 1990, terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal. Istilah kultural universal menunjukkan unsur-unsur tersebut bersifat universal yang artinya dapat dijumpai pada setiap kebudayaan manapun di dunia ini. 7 unsur yang dianggap sebagai kultural universal menurut Suekamto tahun 1990. 1. Sebagai peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. 3. Sistem kekerabatan. 4. Sistem bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu religi. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelema dalam 3 wujud yang terurai di atas, yaitu wujudnya berupa sistem budaya, yang berupa sistem sosial, dan beberapa unsur kebudayaan fisik. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai mitos. Di dalam sebuah kebudayaan, mitos-mitos ini masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Mitos merupakan kepercayaan kepada suatu Tuhan, dewa, yang dianggap meliputi segala hal dalam alam atau kesatuan dengan Tuhan. Menurut Dison dan Thomas Santoso tahun 1997. Menurut Minsrawati tahun 2002, mitos diyakini sebagai suatu kejadian pada zaman dahulu
mengenal asal mula segala sesuatu yang memberikan arti atau makna bagi kehidupan masa kini dan juga menentukan hasil di masa depan yang akan datang. Mitos Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya susunan dewa. Keyakinan masyarakat menumbuhkan berbagai sistem upacara dalam berbagai sistem kepercayaan yang menggunakan berbagai sarana dan prasarana. Misalnya tempat ibadah, masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Saat upacara yaitu ada inisiasi, malam, siang, dan sebagainya. Benda maupun alat upacara contohnya seperti kemenyan, dupa, bunga, dan sebagainya. Orang yang melakukan upacara disebut dengan pendeta, kiai, dan sebagainya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kebudayaan. 1. Nilai budaya. Menurut Quenjaningrat tahun 1987, nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Kedua, yaitu nilai religius. Menurut Suwondo, dalam Febrianti tahun 2011 mengemukakan religiusitas yang terdapat dalam budaya dalam sastra Jawa meliputi keimanan dan ketahutan manusia terhadap Tuhan, keteringatan manusia terhadap Tuhan, dan ketaatan manusia terhadap firman Tuhan, serta kepasrahan manusia terhadap Tuhan. Nilai religius ditemukan oleh Jamris dan kawan-kawan. Ketiga, yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang mendasari, menuntun dan menjadi tujuan tindakan dan hidup sosial manusia dalam melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup sosial manusia, menurut Amir dan Sukamta tahun 1992. Keempat, yaitu nilai kepribadian. Menurut Jarolimek dalam Febrianti tahun 2011, mengatakan nilai kepribadian ini digunakan oleh individu untuk menemukan sikap dalam mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai penjelasan tentang kebudayaan, konsep-konsep kebudayaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.